Oke, halo semuanya, selamat datang di acara Memerangi Fake News dan Disinformasi. Jadi hari ini kita akan membahas isu yang sangat relevan di era digital ini tentunya. Masyarakat kini terpapar berbagai informasi, dan sayangnya tidak semuanya akurat. Bersama saya Nur Awalia, dan ada 4 narasumber hebat nih yang membersamai saya yang akan membantu kita memahami lebih dalam tentang topik ini. Mari kita perkenalkan satu persatu. Pertama ada Fahri, pakar teknologi yang akan berbagi pengetahuan tentang aspek teknis dan solusi. Terima kasih telah mengundang saya di acara ini, karena seperti yang kita tahu, masyarakat sekarang sudah banyak yang terpapar tentang fake news dan lain-lainnya. Saya di sini akan datang sebagai narasumber yang menjelaskan apa itu fake news. Berikutnya kita punya Rofik nih, seorang jurnalis berpengalaman yang telah berjuang melawan berita palsu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rofik. Semoga diskusi hari ini bermanfaat. Oke, selanjutnya ada Mutia, seorang psikolog yang fokus pada dampak disinformasi terhadap lingkungan masyarakat. Hai semuanya, terima kasih sudah mengundang saya di acara yang sangat luar biasa ini dan tentunya bersama narasumber yang juga luar biasa. Dan terakhir, ada Glenn, aktivis media sosial yang aktif dalam edukasi literasi digital. Baiklah, mari kita mulai diskusi kita pada pagi hari ini. Fahri, bisa jelaskan nih, apa sih itu fake news dan bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Jadi, saya akan menjelaskan sedikit tentang fake news dan cara mendeteksinya. Fake news merupakan informasi yang sengaja dibuat untuk menipu dan menyesatkan orang lain. Fake news biasanya disebar di berbagai media sosial dan platform online lainnya. Cara mendeteksi fake news itu ada 3. Yang pertama, mencari sumber informasi. Yang kedua, cross-check fakta. Dan yang ketiga, ada waspadailah dengan judul yang sensasional. Mencari sumber informasi. Nah, yang dimaksud di sini adalah melihat siapa penerbit dari berita itu. Apakah mereka bersifat kredibel? Nah, jika penyedia berita sudah memiliki sifat kredibel, maka tentunya berita yang mereka terbitkan itu sudah akurat dan tidak memiliki kebohongan di dalamnya. Nah, yang kedua itu cross-check fakta. Yang dimaksud dengan cross-check fakta itu, kita harus membandingkan berita-berita yang ada di berbagai sumber, dengan berbagai sumber maksudnya. Kenapa kita harus membandingkannya? Karena dengan membandingkan, kita dapat terhindar dari yang namanya fake news itu sendiri. Nah, yang terakhir, waspadailah judul yang sensasional. Kenapa kita harus mewaspadai judul yang sensasional? Karena judul berita itu harus bersifat singkat, padat, relevan, informatif, menggunakan bahasa yang baku, dan spesifik. Jadi, kalau kita mendapat judul berita yang sensasional, tentunya kita juga harus mewaspadai keaslian dan keabsahan dari berita tersebut. Sangat informatif ya Fahri. Mungkin kita dengar nih dari Rofik sebagai seorang jurnalis. Bagaimana kamu menangani berita palsu yang semakin marak? Sebagai jurnalis, kami harus sangat teliti dalam memverifikasi sebuah informasi. Kami juga bekerja sama dengan platform media sosial untuk mengidentifikasi dan menghapus konten yang menyesatkan. Selain itu, edukasi kepada publik tentang pentingnya literasi media itu sangatlah penting. Oke, mungkin ke Mutia sebagai dari sudut pandang psikologi, apa sih dampak disinformasi terhadap masyarakat? Oke, terima kasih Lia. Jadi dari sisi psikologi, disinformasi itu bisa menyebabkan kecemasan, ketidakpercayaan, dan juga polarisasi dalam masyarakat. Nah, informasi yang salah ini juga bisa mempengaruhi keputusan kita dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa merusak hubungan sosial. Nah, karena itu kita sebagai individu harus meningkatkan literasi digital kita dan juga kemampuan berpikir kita secara kritis.
Nah, karena disinformasi ini sudah seperti racun yang bisa merusak tatanan hidup kita. Oke, kita ada aktivis nih. Glenn, sebagai aktivis media sosial, upaya apa sih yang kamu lakukan untuk memerangi disinformasi ini? Sebagai aktivis media sosial, kami memerangi disinformasi dengan berbagai cara, termasuk memverifikasi fakta, menyebarkan kesadaran tentang pentingnya literasi digital, serta mengadakan kampanye anti-hoax untuk mengedukasi masyarakat. Selanjutnya, kami sering bekerja sama dengan beberapa platform organisasi atau platform media sosial untuk melaporkan konten yang menyebarkan informasi palsu dan mendorong penggunaan fitur-fitur seperti label, peringatan pada konten yang belum terverifikasi. Dengan menggunakan data dan bukti dari sumber terpercaya, kami membantah informasi yang salah dan mengajak publik untuk lebih kritis terhadap berita yang mereka terima. Selain itu, kami juga mendorong masyarakat untuk melaporkan apabila mereka menemukan berita hoax dan mengadvokasi kebijakan yang dapat membantu membatasi penyebaran informasi tersebut. Selain itu, kami juga melakukan langkah-langkah aktivitas berusaha membangun komunikasi online yang lebih sadar dan bertanggung jawab dalam menyikapi informasi. Luar biasa. Terima kasih untuk penjelasan dari narasumber semua. Sebelum kita lanjut, mari kita jawab nih beberapa pertanyaan dari penonton. Bagaimana kita bisa melindungi diri kita dari fake news sehari-hari? Mungkin dari Fahri? Ya, seperti yang saya kasih tips tadi, tidak jauh-jauh beda, yaitu dengan selalu cek sumber informasi. Dan jika merasa ragu dengan informasi tersebut, maka bisa Anda mengecek di situs fact checking. Nah, di situs itu kita bisa mengetahui apakah berita tersebut benar keasliannya. Nah, terus kita sebagai warga Indonesia jangan cepat menyebarkan informasi atau berita yang belum terverifikasi kebenarannya. Jurnalisme yang baik juga berperan besar, dan kalian bisa membaca berita dari sumber yang kredibel dan terpercaya. Dan di era digital ini, kita gampang sekali mendapatkan informasi. Tapi jangan semua informasi langsung kita percaya. Kalau dapat informasi yang agak janggal, jangan ragu untuk berdiskusi dengan orang lain. Karena diskusi itu sangat penting untuk memastikan apakah informasi yang kita dapat itu benar atau tidak. Dengan begitu, kita bisa berpikir kritis dan tidak mudah terpengaruh berita bohong. Sebagai seorang aktivis, saya lebih menyarankan kepada teman-teman semua untuk lebih mempercayai berita-berita atau informasi yang disampaikan oleh sumber-sumber yang lebih terpercaya, seperti kata Rafiq dan Fahri tadi. Juga saya mengajak kepada teman-teman untuk jika mendapatkan informasi yang menyesatkan atau yang bersifat hoax, dapat melaporkan kepada badan-badan yang terkait, seperti itu. Oke, jadi itu dia beberapa cara dari narasumber kita nih. Kita ambil satu pertanyaan terakhir dari pemirsa. Saat banyak tren viral yang tidak selalu memiliki dasar fakta, bagaimana cara kita, terutama Gen Z, bisa menilai tren tersebut sebelum ikut serta, terutama di platform seperti TikTok atau Instagram? Seperti jawaban saya yang sudah-sudah, kita harus melakukan double checking dengan informasi yang sudah kita terima di situs-situs yang bisa didapatkan di platform media online. Kalau dari saya, seperti hampir jawaban dari Fahri tadi, kita tuh sebelum mengikuti tren-tren yang viral di media sosial, jadi kita harus mengecek 1-2 kali informasi tentang tren tersebut. Karena terkadang tren tersebut itu bisa menyesatkan. Jadi kita harus menggali informasi lebih dalam agar kita tidak gampang terjerumus kepada tren tersebut. Karena kita tidak tahu tren itu bisa menyesatkan atau tidak. Baik, dari sudut pandang psikologi, penting untuk tidak merasa tertekan untuk mengikuti tren. Mereka perlu mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis tentang apa yang mereka lihat. Kalau dari saya sebagai aktivis, saya menyarankan kepada teman-teman Gen Z untuk lebih bertanya-tanya kepada diri sendiri. Apakah informasi yang saya terima ini sudah memiliki kredibilitas yang tinggi? Dan sebelum membagikannya, saya juga akan bertanya kepada siapa saya membagikan berita tersebut. Apakah orang yang akan saya bagikan tersebut dapat mencerna dan dapat lebih aware terhadap informasi yang akan saya bagikan. Seperti itu. Oke, terima kasih kepada semua narasumber yang telah memberikan wawasan mendalam hari ini. Diskusi kita telah menggali banyak aspek penting mengenai fake news dan disinformasi. Kita perlu menggarisbawahi betapa pentingnya literasi media. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa memerangi fake news bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab sosial.
Setiap dari kita memiliki peran dalam menciptakan lingkungan informasi yang lebih sehat. Kita semua bisa membantu membentuk masa depan yang lebih baik di mana informasi akurat dan kebenaran menjadi prioritas utama. Sekali lagi terima kasih kepada 4 narasumber kita yang luar biasa pada hari ini dan kepada audiens yang sudah bergabung hari ini. Semoga diskusi ini memberikan pencerahan dan mendorong kita semua untuk lebih kritis dalam menerima informasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Nur Awalia pamit undur diri.